Adizero Pacer. Halo guys, Dimas di sini dan langsung aja Adizero Pacer. Kalau teman-teman ingat, banyak yang request Adizero Pacer sudah dari bulan kemarin. Tentu aja kita juga cari-cari dong untuk memenuhi request kalian. Kabar baiknya, gue nemuin kemarin di Departemen Sports Lab yang baru buka di Bandung. Itu line up-nya komplit, banyak, kurang lebih ada 4 atau 5 warna gitu ya. Dan sizingnya juga lumayan komplit, sampai 45 dia punya. Makanya kita nggak pakai mikir, di sana kita bungkus lah satu ya Adizero Pacer. Dimana ya kita coba ngetes juga, dan shoutout buat Kang Rija, thank you banget udah mau bantuin kita ngetes sepatu ini di momen-momen yang ya cukup penting sebenarnya ya, tapi ternyata sedikit terganggu dengan sepatu ini. Nah, kayak gimana sebenarnya sepatu ini pas kita udah tes, dan sebenarnya seperti apa positioningnya jika dibandingkan dengan line up Adizero yang lain, terutama Evo SL. Nah, nanti kita akan bahas di akhir. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dari dia, Adizero Pacer. Oke, first impression, teman-teman ingat nggak kalau ke toko-toko sport biasanya suka ada Adidas yang lagi diskon. Ini dari line up bawah-bawahnya, yang harganya kalau kita beli diskon pastinya di bawah 1 juta. Bahkan kita bisa dapat di bawah 500.000. Nah, biasanya model-modelnya boring. Nah, sekarang ada Adizero Pacer yang menggantikan line up seperti itu. Jadi, ini adalah impresi gue pertama kali waktu ngeliat. Tahu dari mana sih? Nah, langsung kita bahas ya. Dari material upper nih. Di mana material uppernya itu sama dengan Adidas entry level. Ya, gue kan pelanggan Adidas udah dari zaman SMA ya. Udah berapa belas tahun gitu. Gue selalu pakainya Adidas sebenarnya. Makanya gue cukup familiar dengan material yang dipakai di entry level versus sama flagship levelnya. Nah, ini jujur ada di material yang biasa digunakan di entry level Adidas yang harganya ya segitu. Ini bukan material premium guys, tapi apakah jelek? Enggak juga. Dari segi kekuatan, hasil tes Dremel kita fine ya. Dia jebolnya baru di detik ke-9. Memang ini juga kalau kita compare dengan Evo SL Ori-nya ya mirip-mirip ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Bedanya di mana? Kalau Evo SL yang OG dia itu tipis dan sangat breathable, sedangkan yang ini lebih tebal, jadinya agak sedikit lebih gerah dan tidak segitunya breathable. Makanya teman-teman, kita harus perbaikin mindset, tidak selamanya garis 3 itu yang terbaik. Makanya kalau gue nyaranin, coba explore produk-produk yang lain, terutama produk-produk lokal lah, dengan harga yang sama. Jangan-jangan kalian bisa dapat value for money. Gue kasih contoh aja, gue selalu pakai kaos kakinya garis 3, sedari dulu. Makanya cukup banyak nih numpuk di rumah, belinya juga di official store guys. Pas sekarang gue nemuin banyak merek-merek lokal, gue juga ngerasain ternyata kualitas merek lokalnya yang di harga 100 ribuan atau sekitaran itulah untuk kaos kaki itu jauh lebih baik. Begitupun jersey-nya, kayak hari ini gue pakai jersey-nya Ortus, ini dari pengalaman gue udah bisa di-compare sama jersey-nya Adidas yang harganya berkali-kali lipat. So guys, kalau kalian pengen cari quality, jangan cari merek dulu. Cari kualitas bener-bener ya, pantengin dulu merek lokal, terutama kalau soal jersey, aparel yang lain lah. Merek lokal kita tuh tidak kalah. Ngomongin soal material ya teman-teman ya. Nah, balik lagi ke material uppernya, di sini juga kita nemuin kalau ada TPU film yang garis 3, ini bahan TPU filmnya sepemahaman gua sama dengan yang ada di Evo SL, dan dia juga cukup bisa menahan tes abrasi kita. Buktinya di sini tidak jebol guys. Nah, itu aja dari segi upper, kekuatannya nggak terlalu spesial. Di sini juga kita menemukan ini non-gasseted tang. Nah, kemudian untuk bagian liningnya beda materialnya juga dengan Evo SL. Ini kerasa di bawahnya levelnya, tapi tetap enak. Dan by the way, dia itu juga jebol pada akhirnya setelah kita tes Dremel. So, teman-teman, ini kalau kita kasih rating cuman sekitar 7 dari 10. Jadi nggak jelek banget, tapi ini artinya termasuk yang B aja. Ya bagus-bagus aja sih, tapi tidak spesial gitu ya, dengan rating kurang lebih segitu. Nah, kalau teman-teman penasaran, nanti next kita akan bikinin videonya Adizero Pacer versus Adizero Evo SL habis ini ya. Nah, sekarang kita pindah ke layer A2, ngomongin material midsole-nya.
Gimana udah jelas ini midsolenya juga beda. Kemarin kan Oki juga udah sempat bikin ya di konten liputan kita. Kalau di Evo SL itu pakai Light Strike Pro, di sini namanya cuman Light Strike, jadi nggak Pro. Ya mungkin ibaratnya kayak iPhone kan ada yang seri biasa, ada yang Pro. Nah bedanya di mana? Jauh nggak? Ya jelas beda ya. Perbedaan paling ketara tuh di mana? Kalau kalian ingat Light Strike Pro itu pakai super critical foam, foam yang sudah sangat premium dan menjadi salah satu menjadi standar lah kalau kita ngomongin super trainer. Nah yang ini berhubung ini sepatu trainer biasa, bahannya cuma EVA aja. Nanti kita akan perdalam di komparasi ya dua sepatu ini, tapi gue bisa kasih tahu kalian karakter EVA ini lebih berat dan lebih keras. Nah, kurang lebih itu aja summary-nya sedikit, dan ujung-ujung yang ngaruh juga sama apa yang dialamin sama tester kita, Kang Rija. Nanti kita akan bahas lebih dalam di layer selanjutnya ya. Durometer midsole Light Strike ini sekitar 20-21 ya, tergantung di titiknya mana. Cukup konsisten segitu, tapi jujur feel-nya itu kayak lebih dari 20. Ini keras banget, teman-teman. Dan kalau ngomongin heel to toe drop-nya, ini juga terbilang tinggi. Stack di bagian belakang itu 40,8 dan stack di bagian depan itu 27,9 mm. Yang artinya ini heel to toe drop-nya 12,9 mm. Tunggu dulu guys, ini kalau kita ingat-ingat, stack-nya tebal banget dan ini heel to toe drop-nya tinggi. Ini kan yang suka dibilangin sama orang-orang di trends kalau kayak high heels. Kenapa ya? Kalau brand Indonesia pakai racikan yang sama udah dihina-hina habis-habisan, tapi yang ini kemarin pujiannya banyak banget loh. Kenapa ya? Gue kok bingung gitu. Nah, ini nanti ada impact-nya juga jelas sama biomekanika kaki kalian dengan geometri yang kayak gini. FYI aja, ini juga berbeda loh dengan apa yang kita temukan di Evo SL. Jadi, bukan cuma sekedar look-nya mirip doang, material yang diganti, atau molding sole-nya sama material yang diganti. Enggak, ternyata banyak banget bedanya. Nah, buat skor yang kita berikan 6 dari 10 ya untuk layer A2-nya ini yang kita bahas midsole-nya. Ini artinya balik lagi B aja, biasa-biasa aja. Sekarang kita masuk ke layer A3, yaitu ngomongin outsole-nya, dan di sini menggunakan Adiwear, bukan Continental. Nah, apa bedanya si Adiwear ini? Ini kalau gue perhatikan hanya rubber biasa, dia lebih tebel, dan ya harusnya nggak grip sih ya. Ternyata memang bener, tes kita di permukaan kering itu gripnya bagus banget. Sayangnya di permukaan licin dia medium, jadi nggak terlalu bagus banget. Kelebihannya adalah retensi gripnya ketika after abrasi dan before abrasi itu kurang lebih mirip-mirip aja. Jadi kita ngelihat ini sebenarnya cukup punya potensi ya si Adiwear ini sebagai material alternatifnya punya Adidas. Meskipun harus kita akuin jauh di bawah Continental. Nah, tes Dremel kita menunjukkan kalau dia itu berkurang 2,1 mm selama 20 detik, teman-teman. Jadi ini ya bagus, fine, tapi bukan yang paling spesial. Dan kalau kita harus kasih rating, ini kurang lebih di 8 dari 10 untuk layer A3-nya. So, berarti poin di layer A ini adalah 7 dari 10, teman-teman. Ayo kita masuk ke layer selanjutnya, yaitu layer B, di mana kita mau bahas dari segi support-supportnya dan konstruksinya. Nah, gue kasih summary dikit aja. Dari segi konstruksinya, ini semua dilakukan dengan baik, teman-teman. As to be expected lah dari Adidas kalau bikin sepatu dengan harga yang lebih premium buat kelas kayak gini ya. Ini ya bagus teman-teman, TPU filmnya rapi, kemudian bonding-bondingnya juga kuat banget, jahitannya semua rapi, nggak ada yang salah lah di sini untuk dari segi konstruksi. Selanjutnya, kalau kita ngomongin support-support, ini juga jadinya agak menarik. Gue cuman kasih 1-2 poin aja ya, yang harus di-highlight. Yang pertama, mungkin di bagian heel. Nah, di bagian heel ini, dia cukup dalam dan locking. Tapi kalau kalian tahu nih, untuk banyak sekali sepatu-sepatu kelas kayak gini, ini hitungannya keras banget malah, bener-bener kaku banget. Terus poin selanjutnya, di torsional sama lateral rigidity-nya ini bener-bener rigid, kaku banget, parah tuh kalian bisa lihat ya. Buat sepatu lari modern, jarang yang sekaku dan sekeras ini jika tanpa plat karbon. Itu aja yang harus kalian perhatikan. Makanya Kang Rija juga selaku tester menyampaikan memang sepatu ini kaku dan keras parah. Nah, di layer B ini kita berikan rating 7,5 dari 10. Sekarang kita masuk ke layer C, di mana kita mau bahas motion stability dan impact-nya terhadap gait. Ya. Kalau tadi kita udah bahas bagian heel ini kaku, ini ternyata ngaruh juga pada kestabilan. Jadi di sini dikunci dan jadinya stabil banget. Belum lagi kalau kita perbandingkan dengan ya geometri yang agak mirip sebenarnya dengan Evo SL, kita bisa bahas nanti lebih lanjut, tapi gue menemukan kalau sepatu ini kerasa stabil sejak awal, bahkan di pace kecil atau ketika jalan. Jadi nggak ada rasa wobble atau goyang yang kalian dapatkan kayak di Evo SL lah.
Ini kaku parah, jujur. Bener-bener kaku parah banget. Kita mencoba di pace 7, itu keras banget, sakit rasanya. Justru baru enak itu ketika ada di pace yang lebih tinggi. Nah, kita akan perdalam lagi nanti di layer E ya. Seenggaknya gue kasih sedikit summary di layer C ini, yaitu kenapa bisa terjadi kayak gitu. Balik lagi, tadi kita udah menemukan kalau dia ini keras dan kaku banget di layer-layer sebelumnya. Nah, flex point sepatu ini sebenarnya tepat di bola-bola kaki. Tapi kalian lihat, ini gue coba tekuk nih ya, kondisi udah kebelah. Gue coba tekuk pakai tangan di bagian bola-bola kaki nih. Kebayang ya itu kerasnya segimana? Tuh, ini jelas nggak akan nyaman buat sebagian besar pelari ya. Tuh, kaku banget. Nah inilah yang kemudian ngaruh nanti ke bagian plantar fascia, kemudian ngaruh juga dengan otot betis yang bagian bawah terutama, karena memang Kak Rija juga selaku tester menyatakan setelah 3 km ada rasa sakit terutama di bagian otot betis bagian bawah nih ya, yang di ujung-ujung tendonnya situ yang mau ke bagian ankle. Nah itu yang terjadi dengan sepatu ini guys. Jadi layer C ini kita berikan rating 6 dari 10. Nah sebelum masuk ke penilaian, tentu aja kita harus cross-check dari segi sebagai sepatu lari dulu ya di layer E. Mari kita perdalam poin-poin yang udah terjadi di sana. Nah, kita mau coba cerita lagi bersama Kang Rija, kita udah tes di berbagai macam pace, mulai dari pace 8, pace 7, sampai kurang lebih di pace 4. Ternyata, dengan kondisi mid-foot strike, teman-teman, ini sangat tidak ideal di pace yang agak besar. Jadi pace 6, pace 7, pace 8 itu nggak enak sama sekali. Bener-bener kaku banget teman-teman ya. Ada hal menarik tapi ketika kita geser kecepatannya lebih cepat nih ya di pace 4, dia rasa sakitnya berkurang. Nah makanya ini butuh sesuatu yang lain. Artinya dia butuh otot yang lebih kuat dan lebih siap dalam menghadapi sepatu ini, yang artinya ini juga bukan buat pemula guys. Karena ya harus bisa lari di pace 4, itu jelas bukan pemula. Tapi apakah orang-orang yang sudah advance akan menikmati benefit dari sepatu ini? Ayo kita coba bedah lebih dalam lagi. Nah pertama, untuk penyerapan getaran saat impact, ini bisa dibilang sangat rendah sekali atau sangat jelek bahkan, dimana impact yang kita rasakan, yang kita terima gitu ya, itu langsung diteruskan direct ke anggota gerak kita, terutama sampai area lutut. Jadi kalau kalian nggak kuat kakinya di daerah sana ya, di daerah telapak, betis, sampai lutut, akan harus berhadapan atau harus merasakan impact yang sangat besar. Jujur ini sakit. Kalau kalian punya berat badan yang berlebih, apalagi kayak gue nih ya, udah lebih overweight, itu akan jadi jauh lebih sakit lagi. Maka dari itu, kembali gue warning, ini bukan buat pemula. Ya, karena tadi ya, kalian harus siap dengan impact yang begitu besar diteruskan ke kaki kalian. Gue ngomongin gini aja udah rasanya sakit kaki ya. Yang menarik lagi, dia juga bukan yang karakter bounce-nya tinggi. Jadi kalau kita lihat average-nya itu, pantulan pertama cuma sekitar 35 cm aja teman-teman. Ini terbilang rendah ya buat sepatu lari dengan harga 1 jutaan yang diposisikan ya gimana ya, namanya pacer. Ini udah ada aura-aura mau race-nya gitu. Ini kalau buat race sih jelas enggak juga. Nah, balik ke yang tadi lagi. Dengan harga returnnya cuman segitu, dari 35 pantulan pertamanya aja sekitar 10 cm, itu rendah banget guys. Ini kalah jauh sama banyak brand lokal yang harganya nggak nyampe sejuta. Ya let's say ada Ortus, mungkin dari Hyperblast-nya ada Auroran, dari Nineten, dan teman-teman yang lain itu jauh lebih bagus angkanya daripada ini. Jadi ya itu, kalian bisa mendapatkan banyak benefit lain kalau mencari yang menyerap impact dan memberikan energy return lebih baik di harga 700.000 bahkan ke bawah. Itu ya penemuan gue dari segi ini. Tapi bang, katanya tadi jadi enak kalau pace-nya 4. Iya, tapi ini harus dicek dulu untuk berapa jauh jaraknya, karena tadi kita ceknya itu sekitar 1-2 kilo masih aman. Udah di atas 5 kilo, wah ini nggak ideal teman-teman ya. Nah, karena dari hal tersebut, kita berikan modifier pengurangan poin sekitar ya 0,3 poin ya dari keseluruhannya. Jadi sebelum gua kasih rating finalnya, ada 3 hal dulu nih yang kalian harus tahu yang menjadi resiko dari Adizero Pacer ini. Yang pertama, dari segi penyerapan impact-nya ini rendah banget, jadi harus hati-hati, dan gue sangat tidak rekomen buat yang overweight atau punya masalah lutut, karena ini impact-nya akan sangat-sangat berat sekali. Plus kalian juga lihat tadi heel to toe drop-nya tinggi, yang dimana artinya buat orang-orang yang punya masalah lutut ini load-nya akan lebih besar lagi. Kebayangnya berarti harus hati-hati apa pakai sepatu ini buat lari. Dan kemudian ini tuh keras banget bahkan di flex point yang sudah ideal. Jadi ya balik lagi, kalian harus benar-benar sangat bijak, tes dulu sepatunya sebelum yakin mau pakai ini buat lari.
Tapi ada kelebihannya sebenarnya. Kelebihan yang pertama dan jelas ada itu adalah sepatu ini super stabil banget bahkan. Memang bukan sepatu support atau stability, jadi ini sepatu yang benar-benar stabil dan firm. Tapi balik lagi, kalau stabil tapi tidak enak buat lari, buat apa? Makanya kita ngelihat possible fungsionalnya itu sebenarnya yang kedua, buat jalan. Jadi meskipun namanya pacer, kelihatannya kayak sepatu lari, ini idealnya dipakai buat jalan. Karena stabil dan jujur nyaman untuk berdiri lama, untuk jarak-jarak yang jauh, jalan ini sangat bisa dinikmatin. Nah, itulah jawabannya buat kalian yang baru mau mulai olahraga, pengen olahraganya jalan aja, nggak mau buat lari, ini adalah sepatu yang tepat. Plus, satu lagi kelebihan adalah look-nya. Kalian bisa dapat look yang hampir mirip dengan Evo SL dengan harga hampir setengahnya aja. Ini juga menjadi sebuah kelebihan guys. Jadi nggak usah maksain pakai Evo SL, karena Evo SL nggak cocok buat pemula, nggak cocok buat jalan. Sedangkan kalau kalian pemula ingin maksain dapat looknya, ini udah yang paling tepat. Nggak usah pakai lari, pakai jalan aja. Nah, itu kurang lebih hal menarik yang gue temukan dari sepatu ini. So, kesimpulannya gue tidak merekomendasi Adizero Pacer ini sebagai sepatu lari, dan mungkin kalian akan bisa menikmati ini sebagai sepatu jalan, meskipun harus bersaing ketat dengan banyak walking shoes dari brand lokal harga 500 ribuan. Ya, dengan rating 6,4 dari 10, ini bukan sesuatu yang segitunya menarik sih teman-teman ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana pendapat kalian terhadap sepatu ini? Dan sampai ketemu di versus Adizero Pacer versus Evo SL.